Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Kenny Cantika Abadi, Magister Biomed, selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme zat gizi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Huda Pramistu dengan NIM 888-221-0003. Di sini saya akan menjelaskan terkait metabolisme karbohidrat sebagai tugas mata kuliah dari metabolisme zat gizi. Di sini ada topik outline-nya, yaitu ada introduction, ada definisi dari glikogenesis dan glikogenolysis, dan metabolisme karbohidrat dan produk yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Karbohidrat. Karbohidrat ini adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi karbohidrat sendiri yaitu sebagai sumber energi dan struktur komponen. Karbohidrat ini terbuat dari satuan dasar yang disebut monosakarida. Monosakarida terdiri dari rantai karbon dengan gugus hidroksil yang terikat pada semua karbon kecuali satu yang berikatan rangkap dengan oksigen. Gugus karbonil ini dapat berada pada posisi apapun sepanjang rantai, membentuk keton atau sebuah aldehida. Beberapa monosakarida ini memiliki molekul rumus yang sama, tetapi berbeda dalam struktur karena posisi atom yang berbeda. Nah, monosakarida ini ada yang dalam rantai terbuka dan rantai tertutup. Ini terhubung satu sama lain membuat dimer, oligomer, dan polimer, memproduksi disakarida dan polisakarida. Disakarida ini adalah karbohidrat yang terdiri dari dua molekul gula sederhana. Jadi disakarida ini terdiri dari dua monosakarida gitu. Nah, contohnya itu ada sukrosa. Sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, glukosa, fruktosa, sama galaktosa ini kan contoh dari monosakarida. Nah, disakarida ini adalah gabungan dari dua monosakarida tadi. Terus maltosa. Maltosa ini glukosa dan glukosa. Dan laktosa ini adalah glukosa dan galaktosa. Kemudian ada polisakarida. Polisakarida ini karbohidrat yang terbentuk dari 3 monosakarida atau lebih. Contohnya ada glukogen, pati, dan selulosa. Glikogen dan pati ini berfungsi sebagai penyimpan energi pada hewan dan tumbuhan. Pati dalam makanan bisa dicerna dengan cara dipecah dengan enzim amilase. Selulosa dan karbohidrat lain yang tidak dapat dicerna dalam makanan tidak menyuplai energi, tapi merupakan bagian yang penting dari makanan yang dikenal dengan serat makanan. Nah, serat makanan ini memperlambat pencernaan, menambah massa padat tinja untuk mencegah sembelit, mengurangi asupan makan, dan dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Disakarida dan polisakarida ini merupakan polimer dari glukosa. Nah, selama pencernaan, karbohidrat ini dicerna, dipecah menjadi gula yang sederhana. Pencernaan pati ini dimulai dari amilase. Dari amilase, masuk ke air liur, berlanjut ke dalam usus halus oleh enzim yang ada di usus halus tersebut. Sukrosa dan laktosa ini dihidrolisis dalam enzim yang ada di usus. Gula sederhana kemudian diserap melalui bilik usus dan diangkut dalam aliran darah ke jaringan untuk dikonsumsi atau untuk penyimpanan. Makanan kaya gula sederhana ini menghasilkan glukosa ke darah dengan cepat dan dapat membantu kasus hipoglikemia. Nah, glukosa ini merupakan pusat produksi energi sel. Sel ini memecah glukosa saat cadangan energi rendah. Glukosa tidak segera digunakan, disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Nah, tadi kan glikogen itu disimpannya di hati dan otot ya. Nah, ketika kita dalam keadaan yang lapar atau kita dalam kondisi yang puasa gitu, glikogen ini akan mengalami pemecahan untuk menghasilkan glukosa sebagai energi. Nah, prosesnya ini disebut glikogenolisis. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang kenyang dan glukosa ini
akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, prosesnya ini disebut dengan glikogenolysis. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat ini dari glukosa. Glukosa ini lanjut ke glikolisis. Nah, di glikolisis ini hasil dari glikolisis kan itu asam piruvatnya. Nah, ketika kondisinya itu terdapat oksigen, maka glikolisis ini akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke tahap siklus Krebs dan transfer elektron. Tetapi ketika kondisinya itu tidak adanya oksigen, maka itu akan terjadinya anaerob atau tidak adanya oksigen dan menghasilkan asam laktat. Pertama ada glikolisis. Glikolisis ini adalah mengubah satu molekul glukosa atau senyawa berkarbon 6 menjadi dua molekul asam piruvat senyawa berkarbon 3. Glikolisis ini dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu yang membutuhkan energi, yaitu dari tahap 1, 2, 3, 4, 5 itu membutuhkan energi. Dan tahap yang menghasilkan energi dari tahap 6 sampai tahap 10. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Jadi tahapannya itu dari glukosa. Glukosa ini akan dikatalis oleh enzim heksokinase membentuk glukosa 6-fosfat. Dan ini membutuhkan energi ATP untuk menjadi ADP. Kemudian dikatalis oleh fosfoglukoisomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian akan dikatalis lagi oleh enzim fosfoglukokinase menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Ini juga membutuhkan energi ATP untuk menjadi ADP. Nah, fruktosa 1,6 ini memiliki non atom C. Kemudian akan dipecah oleh enzim aldolase ini. Enzim aldolase yang masing-masing memiliki 3 atom C. Nah, masing-masing molekul ini akan dikatalisis oleh enzim trifosfat dehidrogenase, di mana masing-masing ini menghasilkan satu NADH. Nah, ini menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Nah, kemudian akan dikatalis kembali oleh enzim fosfogliserokinase menjadi fosfogliserat. Nah, kemudian katalis oleh fosfogliseromutase menjadi fosfogliserat. Dikatalis oleh enzim enolase menjadi fosfophenolpirufat. Dan terakhir dikatalis oleh piruvat kinase. Enzim piruvat kinase menjadi pirufat. Ini menghasilkan 2 buah ATP. Nah, produk atau hasil dari glikolisis ini adalah 2 asam pirufat, terakhir tadi 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, apabila ketersediaan oksigen mencukupi, maka asam pirufat ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan transport elektron. Apabila ketersediaan oksigen ini tidak mencukupi, maka asam pirufat ini akan dirubah menjadi asam laktat. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif atau DO atau nama lainnya oksidasi asam pirufat. DO ini adalah mengubah asam pirufat tadi dari glikolisis tadi senyawa berkarbon 3 menjadi asetil-CoA senyawa berkarbon 2. Pirufat dari glikolisis tadi itu yang bersenyawa 3 atom karbon ini satu atomnya ini akan berikatan dengan oksigen membentuk CO2. Sedangkan 2 CO2 karbon lainnya itu akan berikatan dengan COA membentuk asetil koenzim A. Terus menghasilkan NAD plus menjadi NADH. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di mitokondria. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Nah, 2 CO2-nya ini dibuang lewat paru. Sedangkan 2 asetil-CoA dan 2 NADH ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat terjadi di mitokondria.
Nah, siklus Krebs ini kan siklus yang berulang-ulang ya. Dari tadi asetil-CoA. Asetil-CoA dengan bantuan oksalooksetat ini akan membentuk sitrat dengan dibantu oleh sitrat sintase. Terus akan bentuk isositrat, terus akan bentuk alfa ketogutara, terus sini CoA, terus succinat, fumarat, malat, kemudian kembali lagi ke oksalooksetat. Begitupun seterusnya. Nah, dalam satu sekali siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, 6 NADH dan 2 FADH2 ini akan masuk ke dalam transport elektron, dan 2 ATP ini akan digunakan tubuh, dan 4 CO2 ini akan dikeluarkan. Selanjutnya ada transport elektron. Dan tadi itu kan NADH sama FADH2 itu kan akan dikonversi nih menjadi ATP, di mana satu NADH itu sama dengan 3 ATP. Nah, transport elektron ini terjadi di mitokondria. NADH ini akan diuraikan menjadi NAD+, di mana elektronnya ini akan masuk ke kompleks protein 1, terus ke koenzim Q. Nah, saat melewati si kompleks protein 1 ini akan mengeluarkan H+. Terus koenzim dari koenzim Q ke koenzim protein 3. Nah, terus ke sitokrom C. Nah, saat melatih koenzim protein 3 juga mengeluarkan H+. Dan terus dari sitokrom C ini elektronnya akan masuk ke kompleks protein 4. Kompleks protein 4 juga mengeluarkan H+. Setiap H+ yang dihasilkan kompleks protein ini akan masuk ke ATP AC. Satu H+ akan mengubah ADP menjadi ATP, sedangkan elektron yang masuk ke kompleks protein 4 ini akan bereaksi dengan 2 H+, dan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Nah, produk yang dihasilkan dari transport elektron ini adalah menghasilkan 36 ATP. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.